Saya menggunakan prinsip banyak orang insya Allah banyak rezeki. Saya tanya Pak Rival, Pak Rival, ada nggak teman yang mau kerja di industri sablon ini? Ada. Terus datanglah satu orang lagi namanya Afid. Mas Afid. Kamu nggak usah goyang. Kan ada satu sablonan lagi itu, Mas. Yang lambung Sinur. Kalimantan. Mas Sinur. Itu sebenarnya sebelum Pak Rival ada Sinur, tapi cuma sebentar. Mungkin nggak kuat. Karena tekanan dari bos. Ya, setelah nambah Mas Afid, saya fokus di pemasaran, desain dan stok barang. Mulai dari situ saya jualan kaos polos. Mungkin Mas Yunus juga tahu awal saya jualan kaos polos. Di situ saya menggunakan prinsip di Wonosobo, khususnya di Wonosobo, orang buat kaos satuan di sana tolak. Iya, benar. Kan? Di sana mau bikin sana tolak, bikin di vendor B tolak, C tolak, C tolak. Nah, di LPX saya terima. Karena saya punya mesin polyflex, dan kebetulan di Juragan Kaos ada sablon DTG, asal cuan saya terima, cuan dikit nggak masalah, yang penting orderan saya terima dari satuan kan bisa jadi ribuan. Ya, betul. Semua yang besar itu berawal dari yang kecil. Ya, saya ambil peluang dari sablon satuan itu. Terus berjalannya waktu di awal tahun 2017 saya menikah. Setelah saya menikah tambah karyawan satu lagi. Karyawan gratisan ada lagi. Istri saya gantian, istri saya jadi yang desain. Bisa desain istrinya, bisa desain juga. Nah, ketemu istri saya ini informasi istri saya ini juga dari Handoko. di gede ini loh, Pak. Oh iya, Mas. Tapi dulu itu cerita yang menarik, Mas. Gimana? Si Mas Lutfi itu bilang nggak mau nek sama si istri nih sekarang. Si istri ini juga bilang pertama nih nggak mau. Tapi akhirnya itu, Mas. Malah mereka nggak mau tapi mau. Istri saya kan juga di industri sablon di tempat saudara. Jadi sedikit banyak kan juga sudah ngerti tentang dunia sablon kaos. Nah, jadi istri saya desain baju, kaos kelas, kaos satuan, bikin topi dari desain sampai cutting, sampai pasang sablon, ngepres, pasang topi pakai setrika itu istri saya juga bisa. Kadang saya suruh ikut bantu buat menaiki sablon, buat hair dryer, buat lipat-lipat, itu lumayan lah dapat karyawan satu lagi. Jadi dulu nikahi dia niatnya buat jadi karyawan itu ya? Karyawan. Enggak, itu perjuangan saya sama istri merintis sablon. Jadi merintis bareng, Mas. Satu info lagi, Mas Yunus. Apa itu? Saya ketemu istri saya juga di kondangan itu. Berarti dari dulu itu mereka udah ada ikatan yang itu membagongkan sudah. Saya ketemu dia. Jelek, Mas. Dunia itu memang selebar daun kelor. Ternyata selebar daun kelor. Ya. Setelah ketemu istrinya bantu, mulai bangun dia bisnisnya, dia juga mulai alhamdulillah mulai bangkit. Hutang mulai lunas. Motor dari awal sampai motor Supra Fit itu dengan tahu itu Suprafit saya baru ganti motor tahun 2019 akhir itu. Dari 2015 Mega Pro. Ganti Mega Pro. Nah, itu perbedaannya ketika LPX naik itu, Han Production itu makin
Itu gimana? Ya perbedaannya di situ. Sampai bingung surut. Apakah saya ditakdirkan memang harus barengan sih? Ketika barengan apakah akan menghasilkan sebuah perusahaan karya-karya yang indah? Iya, ini itu. Ya kadang kebanyakan orang mikirnya wah kok nanti kalau kerja sama orang itu nanti malah recoki tok. Kadang kan mereka berpikiran seperti itu, tapi kalau memang memang sudah ada visi misi yang sama ya Mas, visi misi yang sama insya Allah juga akan berkembang juga ya Mas. Ada yang lupa Mas Yunus. Apa itu? Nah dulu sebelum saya bergabung lagi sama LP kan gue pernah kerja di Jember. Iya. Saya pernah jadi juga sablon di tempatnya Mas Yunus ini. Dulu lama ini. Lama saya pernah nyablon juga jadi karyawannya Mas Yunus. Ya singkat cerita beliau itu di rumah kayaknya lagi pusing-pusingnya ya itu tentang lagi ekonomi itu. Pusingnya ekonomi. Hantu kok Mas temennya tak datengin. Lagi ngopo Mas? Nah, gimana orderannya? Wah sepi-sepi tak didatengin. Ayo wis udah yuk tak bareng-bareng gitu. Bertahan berapa bulan? Lama ya Mas? Lama itu saya hampir 1 tahun ya, malah 1 tahun ya Mas Yunus ya. 1 tahun. 1 tahun bergabung dengan Yunus saya. Saya pernah bergabung dengan LPX, terus Yunus juga ini dulu masih Yuno Printing ya. Yuno Printing masih Yuno Printing. Ini berarti saya hati-hati nih bisa bergabung dengan siapa lagi. Ya kalau itu bisa tergantung cuan lah Pak. Ya ini menarik sekali ya, dua orang ini memang perjalanannya sangat misteri penuh dengan misteri. Ketemu nih orang itu lagi ya, karena memang rezeki itu lepas ketemu seperti itu. Iya, rezeki itu nggak bisa jauh-jauh. Ya, sudah ada masing-masing lah. Makanya nggak usah takut ketika siapapun yang mau kerja bareng, maju bareng, ya udah ketika visi misinya sama, ya udah jalanin. Ini juga ada sedikit Mas Julius bahwa dari perjalanan saya buat para penonton channelnya Yuno, jangan pernah minder ketika kamu bekerja apapun. Ya. Saya sebelum menjadi CEO LPX Studio itu, yaitu pernah nyablon juga di tempat Mas Yunus, pernah nyablon juga di pas saat awal LPX berdiri. Itu saya dibilang bukan saya pengen melebihkan orang tua lah. Dulu saya bisa dibilang dari keluarga yang berkecukupan. Keluarga yang kecukupan, dan saya tapi mempunyai jiwa yang nggak minderan. Mau kerja apapun yang penting halal, saya ambil. Mau jadi tukang sablon, mau jadi tukang parkir, saya pernah juga di rumah makan itu. Saya nggak pernah minder ketika orang lain ngatain apa, aku nggak pernah dengerin Mas Yunus. Yaitu buat kalian semua, jangan pernah minder dengan apa yang saat ini sedang Anda kerjakan. Ya itu pesan dari Mas Handoko, memang seperti itu. Jadi ya memang jadi apapun yang kalian lakukan itu ya jangan jangan gengsi ya Mas. Jangan gengsi. Entah itu kamu itu orang dari anak orang kaya atau apapun, yang penting kita hidup juga sesuai dengan pikiran visi misi kita. Kita hidup nggak selamanya ikut orang tua. Betul. Dan jangan pernah itu mengandalkan harta orang tua, karena kita tidak akan tahu roda ini, kehidupan ini kan pasti berputar. Itu pesan buat teman-teman yang mungkin mau buka usaha masih bingung, terus mau take action. Iya sih, yang penting take action. Apapun yang ada di depan kalian lakukan. Nah, ini ceritanya sangat menarik sekali. Kita lanjutkan lagi. Mungkin pertanyaan dari saya Mas selanjutnya. Dulu kan berarti untuk orderan itu kan berarti masih mencakup lokal ya, offline. Dan sekarang udah 80%-nya itu online. Nah, gimana itu ceritanya jenengan kok mau online? Itu memang sengaja mau di online atau memang sudah ada? Jadi gini,
khususnya di Wonosobo, penggiat usaha industri sablon ini kan semakin banyak. Iya. Otomatis pasarnya semakin sempit. Iya, Ya, meski betul, rezeki betul. sudah ada yang ngatur, tapi kan kita tetap harus ikhtiar dan berusaha. Iya, betul. Gimana caranya kita bisa lebih maju dan lebih pahan, Lebih berkembang, mekar. mewangi sepanjang hari. Nah, dari situ saya kepikiran dari salah satu customer saya. Apa itu? Dia bisnis jersey online. Dari situ bisnis jersey jersinya online itu gimana, Mas? Bisa dijelaskan gitu? Jersey online dia di marketplace. Jualan di marketplace. Ternyata kan saya penasaran, ini orang kok orderannya sebanyak ini. Sementara kalau menurut sudut pandang saya di Wonosobo untuk mendapatkan orderan sebanyak jersey sebanyak ini kayaknya bisa dibilang hampir tidak mungkin lah. Katakanlah satu hari jersey itu 50 sampai 100 kan, kalau di kota kecil Wonosobo kayaknya kan mustahil. Ya. Mustahil. Nah, dari situ saya juga ada kepikiran, gimana kalau saya juga ikut ambil kesempatan bisnis online ini kayaknya lagi mau naik, lagi-lagi saya mengambil filosofi itu lagi, di mana bisnis masih booming, di situ saya juga harus masuk. Nah, terus singkat cerita, saya juga buka toko online di marketplace. Tokonya LPX Studio awalnya di marketplace itu. Terus saya beli mesin print. Nah, jadi setiap saya mau beli apa-apa, itu sedikit cerita ya. Ini pesan-pesan buat teman-teman juga cerita. Ya. Setiap saya mau beli apa-apa, itu duit saya nggak cukup, kurang. Saya punya uang waktu itu tabungan cuma sekitar 40 juta, 40-50 juta lah. Ada tawaran mesin print, harganya waktu itu 125 juta. 125 juta mesin print. Di sini lagi-lagi teknik negosiasi juga harus penting dalam bisnis. Sebagai seorang bisnis, teknik negosiasi itu juga penting. Betul. Karena kita sebagai pebisnis juga mubluk Jadi jangan takut, asal kita ada niatan, asal kita terus semangat, itu insya Allah selalu ada jalan. Betul. Saya negosiasi sama pihak WU. Waktu itu salesnya masih Mas siapa lah, lupa lah. Nah, punten Mas kalau kesupeng. Saya nego. Gimana kalau ini mesin seharga 125 juta, saya DP 30 juta. Yang 10 juta saya save money buat perputaran di vendor. Waktu itu saya alhamdulillah sudah terlepas dari hutang, dan saya di situ sama istri memutuskan untuk tidak lagi berhubungan dengan bank, ibaratnya berhijrah. Ya, buat kalian yang masih berhubungan dengan bank itu saya nggak berani mengatakan itu riba atau apa itu, karena saya untuk urusan riba saya juga tidak begitu tahu. Cuma ini pesan buat teman-teman kalau bisa lepas dari bank. Saya doakan yang masih punya tanggungan segera lunas. Amin, seru. Pasti yang amin banyak banget nih penonton Mas Yunus ini. Iya. Oke, kembali lagi ke teknik negosiasi itu. Harga mesin 125 juta, saya punya uang sekitar 40-an juta, saya DP 30 juta. Boleh. Saya nego terus sampai lama itu, sampai hampir 2 bulan. Alhamdulillah negosiasi saya oke.
Saya di situ dengan persyaratan dari pihak BU itu cuma 3 bulan. 3 bulan. Tapi saya negosiasi 6 bulan. Dan alhamdulillah si BU ini menyetujui di 5 bulan. Setelah itu print datang, masalah datang lagi. Iya. Mesin saya masih punya tanggungan segitu banyak. Saya nggak punya mesin press. Sementara mesin press jersey itu pokok, iya, penting. Saya mesin press karena di teman saya juga ada mesin press. Saya untuk press saya masih maklon. Jadi saya cuma punya mesin print, untuk press saya maklon. Alhamdulillah jalan 1 bulan bisa dengan press. Dengan bisnis online yang lagi booming ini. Saya bikin toko LPX Studio di Shopee. Jalan setengah bulan, orderannya itu membludak. Karena waktu itu masih booming pas di 12 ada event 12 di Shopee itu masih untuk yang usaha atau buka toko jersey di Shopee itu masih bisa dikatakan jarang. Cuma beberapa. Di situ saya tahu booming, saya buka toko satu lagi namanya Wis apa Ren? Erlin. Oh ya masih Erlin dulu. Erlin itu istri saya. Nah, saya buka toko satu lagi namanya Erlin. Nah, alhamdulillah di luar ekspektasi saya, malah yang booming itu yang paling laris itu malah tokonya istri saya. Ya itu namanya istri itu membawa rezeki. Nah, setelah jalan hampir 2 bulan dari penjualan jersey online, itu cukup buat beli mesin press seharga 55 juta, mesin press ukuran 120 pneumatic itu pneumatic pakai hidrolik. Oke lagi. Oke. Ya menarik sekali memang perjalanannya untuk online itu sebetulnya kan pasarnya gede banget. Gede banget. Makanya apalagi kalau kita pikirannya visioner, orang lain belum masuk ke situ, kita sudah masuk duluan, kita sudah cuan duluan. Nah, di situ cuan banyak. Ya, mungkin untuk teman-teman yang baru mau mulai ya jangan beranggapan telat. Nggak ada kata telat untuk memulai. Nah, itu nanti juga bisa ada saya sertakan linknya di bawah ini untuk LPX Studio. Mungkin teman-teman yang mau order bisa nanti di LPX Studio untuk jersey. Ya mungkin boleh dilanjut. Buat teman-teman yang penasaran gimana sih saya bisa melunasi mesin print harga ratusan juta ini dengan modal yang sedikit ini dan sampai bisa beli mesin press ini. Saya di situ cuma punya tim waktu itu cuma saya desain, saya nyetak. Berarti belum juga, ada Mas belum, sebelumnya belum. Dia nggak tahu masih kemana. Saya desain sendiri sampai malam. Istri saya juga ikut bantu. Di situ ada penjahitnya masih satu, Mbak Inas. Jahitnya juga sampai kewalan, sampai lembur. Terus ada tukang press satu lagi, namanya Mas Wahyu. Berarti cuma 4 yang di jersey ini. Yang di sablon sana masih tetap jalan. Tapi saya pikirannya malah jadi terbagi ke jersey. Gitu. Untuk yang sablonnya ya masih jalan. Jalan sendiri medeni, Pak. Iya, Pak. Ya ini menarik sekali penjualan online. Makanya kita mau belajar sama Mas Lubek. Apa yang mungkin buat teman-teman, pesan buat teman-teman, apa yang harus dilakukan untuk kita jualan lewat online? Itu trik dan tips dan trik. Kalau itu nanti bisa dijelaskan Mas Handoko karena nanti berjalannya ke bisnis online dan lain sebagainya, marketing sampai sekarang bisa melejit pesat ke TikTok dan ke marketplace lain itu berkat CEO kita.
Memang Mas Handoko itu luar biasa sekali ya. Luar binasa. Otaknya itu di luar kepala. Di luar kepalanya itu di kepala. Otaknya di Ya mungkin untuk teman-teman bisa disimak. Kita juga mau tahu gimana sih tips untuk jualan online itu, tipsnya gimana, Mas? Jadi ada sedikit cerita tentang awalnya itu kan LPX sudah ada Shopee itu Mas Yunus. Nah, saya masuk itu pertama kali masih jadi adminnya itu Mas Yunus. Dan tukang press Pak. Tukang press. Awalnya tukang press itu. Ketika jadi tukang press, saya terus tukang potong Pak. Gemes juga itu saat itu. Jadi tukang potong. Tukang potong, tukang press, saya gemes. Saya bilang sama Mas Lutfi saat itu, ono komputer nang mah, ada komputer di rumah. Nah, apa dibawa ke sini saja, tak buat nambahi saya jadi admin. Saya menawarkan diri seperti itu. Karena di sini komputernya satu saya masuk Mas Dede. Masuk ngeprint. Mas Dede pakai komputer yang tadinya saya pakai. Buat desain dan buat ngeprint itu satu komputer itu saja di sini. Dan awal itu adminnya HP semua ya Mas Lutfi. HP semua lah. Saya pengennya itu pakai komputer biar enak. Ini mulai muncul visioner dari CEO ini. Makanya berarti sebelumnya belum jadi CEO nih. Belum. Saya masih COE. Masih COE. Nah, ketika itu disitulah saya mengenal Shopee Mas Yunus. Saya sama sekali belum pernah tahu bahwa Shopee itu apa, Tokopedia apa, Blibli apa, semua marketplace saya belum pernah tahu. Belum pernah menjajaki itu. Ketika saya buka komputer, jebret login ke tokonya, ke akun ke tokonya LPX Studio itu masih bingung awal. Bagaimana orderan itu masuk, bagaimana orderan itu dikirim. Terus bagaimana cara beriklannya, itu di situ yang membuat saya tantangan juga Mas Yunus. Saya pengen tahu bahwa iklan di Shopee itu seperti apa sih, makanya bisa menjadi melejit penjualan itu bagaimana caranya. Nah di situ saya terus belajar dan ya sharing juga setiap hari, sharing dengan Mas Lutfi untuk periklanan dan lain-lain. Nah, di situ saya mulai bisa menemukan formula beriklan. Bagaimana cara beriklannya, terus di situ ada iklan-iklan kata kunci, iklan produk serupa. Nah, saya belajar di situ dan alhamdulillah di saat saya belajar, saya bisa sedikit ada kontribusi lah saya. Sedikit ada kontribusi untuk menambah orderan LP gitu. Nah, sebelumnya hanya Shopee terus awal itu Shopee saja. Shopee saja. Berarti nggak main Facebook juga nggak Facebook belum itu. Facebook, Instagram. Hanya Shopee. Hanya Shopee. Instagram sudah punya, Facebook sudah punya, tapi kita belum konsentrasi di situ. Nah, pertama itu Shopee. Dan ketika Shopee sudah berjalan itu, saya kan juga penasaran juga. Tokopedia itu kayak apa sih? Tokopedia seperti apa? Trafiknya seperti apa? Nah, saya juga ambil itu, saya belajar Tokopedia, belajar juga cara beriklannya juga di Tokopedia seperti apa. Nah, seiringnya singkat cerita itu, alhamdulillah untuk Tokopedia LPX juga naik. Jadi dia maksudnya mulai ada penjualan. Mulai ada penjualan di Tokopedia LPX. Alhamdulillah nambah juga orderan. Nambah di Shopee-nya juga nambah, untuk LPX-nya juga. Tapi perlu ada satu juga, bahwa tidak setiap bulan, setiap saat bahwa penjualan di marketplace itu selalu naik terus. Pasti ada pasang surut. Ketika kita ada orderan turun, bagaimana cara kita mengatasinya. Ketika naik, bagaimana cara mempertahankan. Itu yang perlu dipelajari. Benar-benar perlu dipelajari bahwa ketika kita di atas, bagaimana cara mempertahankan. Bagaimana kita cara masih di bawah, bagaimana cara menaikkan lagi. Ya, ini menarik sekali. Mungkin kalau boleh tahu, tips apa sih, trik apa ketika kita awal buka Shopee, terus biar cepat laku produknya? Itu mungkin ada triknya atau ada
caranya tersendiri itu seperti apa, Mas? Nah itu Mas Yunus. Nah, ketika kita ada di marketplace, sebisa mungkin itu kita beriklan. Nah, ketika kita buka marketplace tanpa beriklan itu sia-sia. Jadi Waktu sekarang. Nah, waktu sekarang. Kalau dulu waktu saya awal buka marketplace tanpa diiklan, tanpa chatting dibales, itu masih ada yang masuk beli. Karena pesaing-pesaingnya juga masih sedikit waktu ya benar. Betul. Jadi iklan itu sangat penting untuk di marketplace. Bagaimana kita mempelajari iklan, kata kunci yang tepat, itu yang perlu dipelajari untuk awal, Mas Yunus. Iya, oke. Untuk itu kan berarti untuk marketplace di Shopee dan Tokopedia. Dan sekarang juga saya tahu LPX Studio ini beliau main di TikTok Shop. Nah, TikTok Shop mungkin yang tahu TikTok itu kan kebanyakan orang paling Pargoy. Pargoy. Sebenarnya apa itu Pargoy? Nah, malah yang punya malah nggak tahu Pargoy, nggak mungkin. Padahal dia tiap hari nonton Pargoy itu ya. Ya TikTok sebenarnya sangat sangat menjanjikan sekali untuk kita merambah ke itu ya, menjual di TikTok Shop itu ya. Untuk TikTok itu booming, untuk marketplace TikTok itu awal tahun kemarin ya Pak? Awal tahun 2022 ini Mas. Nah lagi-lagi kita sudah visioner dulu sebelum banyak orang yang masuk di situ. Kita masuk. Dia sudah memikirkan. Ya itu yang saya harus pikirkan itu Mas Yunus. Ketika saya Shopee udah, orang lain kan belum Tokopedia. Saya masuk Tokopedia. Ketika orang lain, misalnya TikTok ini belum ada yang masuk, saya masuk. Pena apanya? Nah ini orderan. Ketika TikTok ini juga banyak perjuangan. Karena untuk awal pembuatan akun TikTok sekarang sama yang dulu itu beda Mas Yunus. Yang dulu itu masih banyak perjuangannya dibandingkan sekarang. Dulu itu bisa live itu minimal 1000 follower. Tapi sekarang itu 10 follower itu udah bisa. Makanya dulu kita mau live aja sampai benar-benar ekstra bakar duit. Iklan juga. Pastinya itu iklan. Makanya kita mau jualan, mau dapat uang tanpa beriklan mustahil. Iya, mustahil. Ya, ketika itu awal buka TikTok Shop itu saya malah pertama kali orang yang anti TikTok Mas Yunus. Iya, sama sekali orang anti TikTok. Karena apa? Yaitu tahunnya TikTok itu anfaedah, isinya orang-orang goyang. Iya. Apalagi zaman-zamannya Bowo itu. Tapi betul. Bukan Bowo jenggot itu. Bowo itu. Bowo itu. Mosok TikTok ono joget-joget. Dan awalnya saya download TikTok itu Mas Lutfi. Download TikTok motivasi kerja. Masih Nah, saat itu duduk di sini Mas Yunus. Motivasi kerja, terus poin tentang dunia bisnis lah di situ. Nah, saya belum pernah di sini belum terbesit pemikiran bahwa TikTok itu bisa buat jualan. Sebelumnya. Sesudah download TikTok. Tapi di beranda TikTok itu kadang kan orang jualan-jualan. Itu kan penasaran. Banyak sekali ya. Lah ini jualnya di mana? Nah, di situ saya coba-coba cari browsing. Nah, TikTok ketemulah itu TikTok Shop. Ketika ketemu TikTok Shop, selang beberapa hari saya mulai upload bagaimana caranya upload, cara beriklannya tak pelajari. Tapi pas itu juga masih ingat itu ketika istri Mas Lutfi WA, Mas buka dong TikTok Shop, ini masih banyak diskon besar-besaran di TikTok. Waktu itu terbesit belum mau jual sudah buka dan sudah upload produk. Tapi istri Mas Lupek bilang seperti itu, tak balesi sudah punya, tapi belum ada penjualan saat itu. Di sini Jok mikir, masih banyak promo ini dari TikTok. Nah, di situ tak pelajari juga bagaimana cara buat promonya, bagaimana cara menaikkan iklannya. Nah,
Nah, terus untuk TikTok itu juga sama sekali belum ada konten. Saat itu masih konten kecil-kecilan ya Mas Lutfi. Konten kecil-kecilan. Lah, saya bingung, cara buat kontennya gimana? Konten itu seperti apa? Sedangkan saya salah satu sing bener-bener grogi di depan kamera. Tapi bener-bener saya itu juga Mas Lutfi sing live. Live, aku juga kadang cok live, tapi masih malu-malu. Live nunjukin ini lagi produksi. Jadi awal mula live itu saya lagi jahit, proses print, proses ngepres. Itu pertama kali bisa live ya wis follower itu udah 1000 karena konten-konten biasa. Pertama kali juga pas FYP ketika saya bagi-bagi giveaway. Itu FYP pertama kali. Karena kan meningkatkan follower juga. Betul. Saya pernah beriklan, kadang kan ada iklan organik. Sama FYP FYP untuk ads-nya karena ads. FYP organik itu lebih penting itu, lebih meningkatkan penjualan. Nah, di saat itu pun giveaway HP sama giveaway jersey LPX berhasil. Saat itu yang dapat HP itu orang Semarang itu. Keren, Pak. Iya. Buyang guyu HP. Tapi itu ketika saya memberikan HP dan giveaway untuk jersey-jerseynya itu balikin lagi enggak? Enggak. Jelas enggak. Profesional. Iya. Bukan settingan. Hanya di LPX Studio yang berani giveaway HP. Tapi besok ada giveaway lagi nih. Besok Insya Allah ada giveaway. Buat teman-teman mungkin yang iPhone 12 Pro Max. Ikuti TikTok LPX Studio apa? TikTok LPX_Studio. Ya, mungkin untuk yang penasaran LPX Studio bisa di follow TikToknya. Nggak ada parkoy, tenang aja. Tapi di situ ya menarik sekali untuk penjualan lewat TikTok itu sebetulnya sangat istimewa. Sangat istimewa untuk saat ini Mas. Untuk saat ini makanya kita seperti Mas Lupek bilang kita harus visioner. Ketika apa yang kita dapatkan saat ini ya jangan terlalu nyaman di situ ya Mas. Betul. Kita harus berpikir lebih maju lagi, lebih berkembang lagi. Nggak harus ketika kita sudah nyaman nih di sini. Ketika kita nyablon udah nyaman, udah orderannya banyak kan nggak mesti untuk beberapa bulan itu rame terus karena usaha kan pasti ada pasang surutnya. Ya kita harus visioner, mungkin cetak jersey, mungkin cetak apalagi nanti ketika itu. Makanya perkembangan zaman juga kan akan selalu berkembang, teknologi ini semakin berkembang. Ada teknologi mungkin yang dulu hanya DTG di print ke kaos cepat luntur, sekarang ada DTF ada, terus ada printing sublim seperti yang LPX Studio kerjakan. Nah, kita harus lebih jangan terlalu terlalu nyaman dengan yang kita, dengan keadaan yang sekarang. Betul. Nah, jadi sedikit informasi nih. Dulu waktu lagi acara kumpul-kumpul bareng teman, Pak Yunus ada. Iya. Saya kan di situ jadi narasumber untuk penjualan bisnis online. Iya. Waktu itu bisnis online belum se-booming sekarang. Masih jarang teman-teman kita yang saya memberikan informasi itu, tanggapan dari teman-teman Lun Sewune kurang tertarik dan menyepelekan apa itu namanya bisnis online. Karena mereka belum merasakan dan belum menikmati. Masih nyaman, terlalu nyaman di situ. Nah, jadi ibaratnya jangan menyepelekan hal-hal informasi yang seperti itu loh. Betul. Nah, ini juga ada saran juga buat teman-teman penontonnya Yuno. Ketika kita menginginkan sesuatu pelajaran, misal bagaimana sih cara buka Shopee, bagaimana sih cara beriklan di Shopee, tapi yang dicari itu hanya gimana sih aplikasi caranya. Ada tindakan action ya. Tidak ada action, terus nggak ada menurunkan gengsi bahwa kita silaturahmi ke orang-orang, bagaimana terus kita sharing bareng-bareng. Itu yang harus dilakukan. Kita menurunkan gengsi dan kita harus benar-benar belajar itu tidak hanya sebatas hanya tahu gimana yonya saja.
harus lebih dari itu. Gimana Action. sih caranya gini, terus ini. Luangkan waktu sedikit memang harus untuk belajar. Karena untuk belajar tanpa meluangkan waktu tidak bisa, Mas. Betul. Ya, ini menarik sekali. Mungkin videonya terlalu panjang ya, mungkin ya kita akan nanti mungkin akan tak bagi part menjadi 2 part. Ini sangat menarik sekali Dan obrolannya. besok juga bisa lah disambung di tempatnya Mas Yunus ya. Oke, beres. Dan ini juga di LPX Studio Ya. yang bagian divisi printing Mm-mm. itu juga tidak luput LPX bisa sebesar ini Ya, karena karena reseller mereka dan Ya. sama teman-teman yang juga bantu order di kita. Jadi saya ucapkan terima kasih buat para reseller Reseller. dan konsumen yang setia dan selalu order di LPX Studio. Ya, oke. Untuk mungkin teman-teman yang mau mulai bisnis apa namanya jersey nanti bisa ikut reseller di LPX Studio. Itu nanti saya sertakan linknya, informasi mungkin apa ya Mas? nanti info kontak untuk Info adminnya kontaknya, saja nggak apa-apa. nanti Kalau info enggak kontaknya untuk tak website kasih. langsung aja. Oke, ada websitenya juga. Websitenya nanti tak ditaruh di deskripsi buat teman-teman yang mau mulai usaha jersey bisa hubungi kontak di bawah ini. Ya mungkin untuk malam ini obrolannya sangat panjang ya Mas. Iya. Menarik sekali sebetulnya. Saya juga ingin lebih tahu karena ini hal yang sangat untuk saat ini tuh media sosial itu sangat berkembangnya sangat cepat sekali Sangat ya Mas. cepat sekali. Dan Makanya- sangat mencuankan. Nah, sangat mencuankan perlu. Insya Allah. Insya Allah mencuankan. Nah, mungkin di sesi kali ini cukup sampai di sini dulu. Kita sambung mungkin Waduh. mungkin nanti Part di ke-6. part ke-6. Ya buat teman-teman yang belum subscribe Yuno Creative Kingdom tetap di-subscribe, jangan lupa like, komen dan share. Untuk teman-teman yang ingin lebih tahu LPX Studio mungkin bisa bisa subscribe juga di apa Mas? LPX Studio channel ya. LPX Studio channel. Subscribe juga. Jangan lupa tonton di situ juga banyak informasi tentang perjersinan ya Mas. Iya. Jangan lupa juga itu komen untuk di postingan Oh iya, yang tadi kita untuk yang ada giveaway. untuk teman-teman yang mau dapetin giveaway, Komen juga dong di komen sini. juga di sini. Nanti juga komen di video kita ya, di LPX Studio. Komen di situ, jangan lupa share juga. Nanti ada giveaway apa Mas? Merchandise dari LPX Studio dan Yuno Creative Yuno. Kingdom Syaratnya pastinya. subscribe. Ya, Syaratnya harus subscribe subscribe. itu. Subscribe Dan YouTube. follow media sosial Dan kita ya. follow media sosial kita, media sosialnya LPX Studio, Yuno Creative Kingdom. Oke, mungkin di sesi kali ini cukup untuk sekian dulu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita sambung di video selanjutnya. Mungkin akan kita upload kapan-kapan. Kalau nek cover ya, tetapi tetap kita akan gali lebih dalam lagi gimana penjualan online-nya. Ya, siap. Gimana penjualan untuk online-nya, terus caranya share bikin konten mungkin di konten. TikTok, jangan hanya bargoy-bargoyan. Sama ini. Cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa like dulu. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih Mas Lupe dan Mas Santoso. Iya.